Jadi jangan sampai mengaku sebagai warga NU, lihat pecinya ada lambang NU-nya, bajunya lambang NU-nya, tetapi kok ikut demo gitu. Allahumma arhamna bil Qur'an. PWNU, PCNU. Jadi jangan sampai mengaku sebagai warga NU, lihat pecinya ada lambang NU-nya, bajunya lambang NU-nya, tetapi kok ikut demo gitu. Ya, ini kan sesuatu hal yang perlu kita benahi, ya kan? Jaketnya jaket NU, mobilnya ada lambang NU-nya di belakang. Yes. Ya, betul lah. Sampingnya ada lambang NU-nya lagi. Benderanya di bawah, tapi teriaknya Allahu Akbar di jalan. Nah ini hadirin rahimahullah, perlu sekali kita samakan persepsi. NU itu seperti itu enggak? Nah oleh karena itu, hadirin rahimahullah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memaparkan sedikit hal-hal yang sifatnya ya krusial sekarang ini, ya sehingga ada penyimpangan dari makna yang sebenarnya. Contohlah sekarang masalah hijrah, ya kan? Lagi ngetren. Masalah hijrah itu lagi ngetren. Artis mengatakan dari yang tidak pakai jilbab dan berjilbab disebut sudah hijrah. Yang sudah jilbab tiba-tiba pakai cadar disebut sudah hijrah. Kemudian juga artis yang tadinya tidak brewok jadi brewok disebut sudah hijrah. Bajunya yang tadinya biasa seperti kita tiba-tiba ngatung dikit RCTI jadi disebut hijrah. Apakah itu memang seperti itu hakikat hijrah? Nah, kita kadang-kadang di NU juga masih banyak yang kultur terbawa dengan aroma makna hijrah seperti itu. Tidak salah sih memang, tapi itu belum mencakup makna daripada hijrah yang sesungguhnya. Nah oleh karena itu hadirin rahimahullah, di Lailatul Ihtimam ini yang pertama, makna hijrah itu sesuai dengan hijriah sekarang ya, kita hijrahkan dulu. Yang pertama adalah intelektual, yang kedua hijrah secara spiritual, yang ketiga hijrah secara kultur, dan yang keempat adalah hijrah secara sosial. Kalau kita mau hijrah, pertama dan paling utama adalah apa? Intelektualnya dulu. Ya. Jadi selama ini banyak orang yang ngejos di dalam berhijrah, tapi intelektual tentang bagaimana menjalankan hijrah atau ajaran agama itu dengan sebenar-benar sesuai dengan syarat dan rukunnya tidak dijalani. Coba aja sekarang, mungkin para ustadz tahu lah, bagaimana ketika mereka berdemo, sholat di pinggir jalan dalam keadaan tidak menggunakan apa? Alas kaki. Tidak menggunakan alas di atas aspal, pakai sepatu dalam keadaan hujan, kemudian air comberan ke jalan. Memang semangat, oh kita sholat sekarang spiritual tinggi, tapi intelektualnya, ya kan? Nah oleh karena itu kita tentunya di sini orang NU juga intelektual ke NU-nya harus ditinggikan. Karena ketika intelektual NU-nya minim, yang terjadi seperti tadi, nyinyir sama ketua PBNU gara-gara nerima amplop coklat, ya kan? Betul nggak? Iya. Ini penting sekali. Karena intelektual yang tinggi ini nanti kalau kita sekarang bertambah, ya bertambah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, wasiasatu, banyak sekali efek positifnya dari ilmu yang bertambah ini. Ya. Nah oleh karena itu ini penting sekali
bagi kita sebagai warga Nahdiyin harus giat, harus rajin ngaji tentunya supaya intelektual itu bertambah. Ya, para hadirin rahimakumullah. Ya, kalau bicara masalah di dalam kitab pentingnya ilmu sudah nggak usah saya bahas ya. Para ustadz, Ustadz Muslim, ya, di Ahmad, ya, juga sudah membahas. Apalagi ini dari ya Ustadz Deden, ya, ini juga banyak membahas tentang pentingnya ilmu. Yang sekarang ini perlu kita tambah wawasan tuh keilmuan supaya kita tidak menjadi orang yang gampangan gitu ya dalam menyikapi persoalan, adalah supaya benar-benar kalau ilmu pertama ini asas NU yaitu sifat tawasudnya, sifat moderatnya ini benar-benar kita jalankan. Ini yang perlu. NU kan punya garis besar ya, ta'adul, tasamuh, tawasud. Nah, kalau ilmunya orang bisa menjadi tawasud, orang bisa menjadi moderat ketika keilmuannya tinggi. Tapi ketika mapan atau ketika ilmunya stagnan, tidak tambah nunggu, tidak tambah naik, maka otomatis semakin lama kalau ilmu itu tidak semakin bertambah, justru sering timbul sikap-sikap arogansi terhadap apa pemahaman sendiri. Dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit mengkufurkan orang, dikit-dikit terus kesananya membid'ahkan, mendolalahkan. Ya, ini gara-gara ketika ilmu intelektual kita terutama dalam keilmuan tidak bertambah. Satu itu. Ya, oke lah bertambah secara syariat, tapi minim bertambah ilmu dalam akhlak, terutama dalam tasawuf. Nah, jadi oleh karena itu hadirin rahimahullah, jangan aneh kalau sekarang kalau orang bertambah ilmu tapi sering mencaci maki ke sana kemari, ya lain orang kerakuhan di dalam ilmu tasawuf. Makanya di NU tasawuf itu merupakan bagian dari ilmu yang harus dipelajari. Ya, belajar tasawuf disebutnya tasanggup. Ya, kesananya apa? Tasawuf itu apa? Karena nggak ada dari nabinya. Ya, padahal tasawuf itu bagian daripada rukun agama, arkanuddin, bagian daripada Islam. Coba kita tengok sekarang lihat bagaimana para ulama dahulu ketika menyikapi perbedaan dengan intelektual yang tinggi disertai dengan akhlak. Mungkin pernah kan dengar cerita Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya Imam Maliki. Itu guru, tapi dalam segi idharul haq mereka siap untuk berbeda pendapat, namun perbedaan pendapatnya tidak merusak hubungan antar guru dan murid. Buktinya Imam Syafi'i barokah ilmunya. Satu cerita, Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu ya harus dicari. Imam Maliki berpendapat nggak usah dicari, nanti juga datang sendiri. Masing-masing punya alasan. Ya tentulah mustahil. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari makomnya Imam Maliki. Di tengah perjalanan beliau menemukan orang yang sedang panen kurma. Imam Syafi'i menawarkan jasa, menawarkan tenaga lah. Boleh gak saya bekerja untuk memetik kurma? Apa? Kata pemiliknya silakan. Singkat cerita, Imam Syafi'i dapat upah kurma 20 kilo kurang lebih. 5 kilo disimpan, 15 kilo dibawa ke gurunya Imam Maliki. Ketika sampai ke gurunya, Imam Syafi'i berkata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mau melanjutkan diskusi yang kemarin tentang rezeki. Maksudnya gimana? Saya kan kemarin berpendapat buat guru bahwa rezeki itu harus dicari. Lah buktinya, ini saya bisa bekerja, alhamdulillah dapat kurma 20, 5 kilo saya simpan, 20, 15 kilo saya bawa. Kata gurunya Imam Malik, mau ajapakan ke sini? Ya di samping ini membuktikan, yang kedua mau saya sedekahkan untuk guru. Kata gurunya Imam Malik, kata saya juga apa? Rezeki itu nggak bisa dicari. Buktinya saya nggak bekerja, dapat kurma dari Allah. Ya kan? Kita ini di NU ini kalau stop untuk ngaji, ya
gak akan habis stok. Insya Allah. Coba kemarin ketika bulan puasa online itu di FB, ya hampir rata-rata ada dari orang-orang kita gitu kan, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, live lagi. Sekarang dari mereka mana itu? Apa mungkin mereka nggak bisa dalil atau nggak bisa dalil gimana? nggak bisa dalil Ya ini kuotanya para hadirin rahimahullah. Jadi oleh karena itu ya sekali lagi kepada hadirin rahimahullah, kepada warga Nadiyin, ya kita terus berupaya hijrah menambah intelektual kita, terutama intelektual keagamaan yang berdasarkan nahdiyah, berdasarkan, karena dulu kan ada istilah jangan hanya mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sekarang itu ditambahi Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ya, karena mereka juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah kemudian hadirin rahimahullah, dan 15 menit. Yang kedua, hijrah secara spiritual. Artinya spirit kita harus ditingkatkan, karena ya para ulama itu, para kiai dulu, ya mereka itu begitu mujahadah di dalam spiritual beribadahnya, ya. Nah, namun tadi sudah saya sampaikan, spiritual harus disertai dengan intelektual. Intelektual harus menghasilkan spiritual, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Ya. Nah ini yang sekarang mungkin kita melihat fenomena orang hijrah secara spiritual, ya begitu menggebu-gebu, begitu semangatnya secara spiritual. Dikit-dikit kan A, B, C dengan keras, dengan tegas, tapi ketika ilmunya tidak tahu apa yang terjadi, ya seperti itu. Ya, coba waktu terjadi tahun yang lalu kan ada yang posting sendal gitu. Sendal itu ada tulisannya, yang satu ya mim ya nun, yang satu lagi shin mim alif ba. Orang yang nggak tahu kan gimana itu, woi Al-Quran penistaan terhadap Quran. Ada yang mengatakan goblok itu lapar Allah injak-injak. Yang jawab santri bukan kiai. Kata santrinya, tak dulu mas, itu apa bacaan? Pada diam, nggak tahu. Apa bacaannya apa? Tulis bacaan yaminun, yang satu shimalun. Ini santri ngasih tahu ini sendal kanan, ini sendal kiri. Pakai bahasa Arab. Ya. Nah ini hadirin rahimahullah. Jadi sekali lagi intelektual, spiritual. Para ulama dulu, masya Allah, guru-guru kita rajin riyadhahnya, sholat malamnya, puasanya. Ya, di samping Senin Kamis, nggak tahu nih. Besok ini puasa Asyura ya. Insya Allah ya. Sedangkan besok banyak kegiatan juga. Dilematis seperti kita ya. Ya Pak, di Sindang Deret juga ada PCNU juga ngadain. Nah ini sarapan dulu baru lanjutin rukshoh bukan masalah ya. Nah ini penting hadirin rahimahullah. Ya. Tadi saya sampaikan spiritual tanpa intelektual akan terjadi apa? Akan terjadi kekacauan dalam pengamalan agama itu sendiri, bahkan bisa menimbulkan pelecehan terhadap agama. Karena apa? Karena intelektualnya tidak jalan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ini yang paling utama. Ya, NU itu besarnya, NU itu pertama tadi Fasul Masail, yang kedua Lailatul Iqtimah. Ya. Di samping itu juga taklim. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah banyak anak nanti yang terjamin. Dan saya juga alhamdulillah beberapa pengajian ya termasuk di Masjid Raya Daruri yang kemarin itu sebelum ketuanya ya Nina gitu ya, untuk Masjid Tasawuf nggak bisa. Tapi kemarin setelah beliau berada usul-usul ngaji, ada yang masuk pusat dan ngaji hikam. Waduh, ngaji hikam ya apa ini? Bisa nggak terima itu? Mudah-mudahan mereka ini ya pemahaman intelektualnya tidak hanya sekedar pemahaman yang seni hanya syariat saja, tapi juga secara itu memahami Islam dalam tasawuf.
Para hadirin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kita ini perlu hijrah secara kultur. Kalau orang Arab bilang wadani mada perbidah. Kemudian ada kaidah al adat murakkab. Itu kan adat itu bisa dijadikan pikiran kami. Adat bisa dijadikan keputusan. Ya kan? Sekarang sudah pindah cahit, pindah tampilan. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ini penting sekali. Nah sekarang justru terbalik. Harusnya orang lain itu ngikutin kepada kita, malah kita ngikutin orang lain. Ya, misalnya, ya orang Arab datang ke sini, harusnya mereka ini hijrah, artinya mengikuti aturan yang ada di kita. Tapi malah terbalik, kita ngikutin kepada budaya yang lain. Ya, contoh, ini perlu. Ya kalau saya nggak bohong, saya bohong tanya ke Pak Ustadz Dede. Saya waktu berangkat menghadiri wisuda anak saya diajar, saya bawa sarung, ada lambang NU dakwah kayu. Ketika itu sampai pagi maghrib mau sholat maghrib ada masjid sebelah, saya pakai sarung. Ketika pakai sarung ditarik sama anak saya, jangan pakai sarung di sini, malu-maluin aja. Kenapa sholat itu pakai sarung? Dia ngambek saya, jangan di masjid jangan pakai sarung. Kenapa nggak boleh pakai sarung? Di sini kalau pakai sarung itu bayangkan laki-laki baru saja selesai bersetubuh belum mandi. Itu harus tuh. Jadi di sana selama saya di sana nggak pernah lihat laki-laki pakai sarung ke masjid. Nah, akhirnya saya ikutin. Adalah pindah cahit pindah teh. Di mana bumi dipijak di situ langit itu. Jadi selama lamanya dia tuh dikurang sama dia sebenarnya dengan pakai sarung baik di istilah pakai lepis. Waduh, pakai kaos akhir. Dan ternyata di sana sudah familiar sholat seperti itu. Ya, kayak iya. Nah ini salah satunya. Nah oleh karena itu para ulama dahulu ketika membawa Islam ke Indonesia, mereka ya menyesuaikan dengan kultur yang ada di sini, tapi tidak menghilangkan ruhnya Islam. Sebagai contoh, mereka itu datang belajar ke Timur Tengah, datang ke Indonesia, bahkan mereka membawa gandum. Kalau gandum itu diberikan kepada orang-orang Indonesia, tentu gandum itu tidak diterima. Tapi dengan kecerdikannya bagaimana gandum ini bisa diterima, diolah jadi roti, diolah jadi biskuit, diolah jadi nonda, bala-bala bisa, dijadikan kelompok, dijadikan akhirnya gimana? Bisa diterima oleh kita, bisa diterima oleh orang Indonesia. Padahal intinya apa? Gandum. Jadi jangan heboh, jangan aneh kalau ada istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bagaikan orang sana bawa gandum ke sini diolah. Ya. Jadi Islamnya tetap ada. Gandumnya tetap ada. Cuma ketika diolah rasanya roti, rasanya biskuit, dan itu bisa diterima oleh semua lapisan. Para wali songo seperti itu. Makanya Kiai Said sering mengatakan Islamnya kita bawa, budayanya jangan selalu kita pada-pada-pada. Kan sekarang yang belajar tren yang didambakan yang itu budaya Arab dan budaya Turki. Ada itu ada orang tahu tak? Ya, ini para hadirin rahimahullah. Jadi ketika saya juga ada saudara, oh Islam Nusantara, saya menjawab saya pakai sarung batik. Batik budaya mana? Ya, sangat saya sholat. Sangat. Sah itu. Itulah. Tetapi kalau seandainya budaya itu bertolak belakang dengan inti ajaran agama, tentu kita pun tidak boleh menerimanya seperti sekarang sholat pakai baju celana koteka. Ya kan? Ya jangan dipakai koteka dipakai sholat. Wah, celananya budaya. NU juga tidak akan setuju dengan cara sholat pakai koteka. Makanya insya Allah kalau tadi kembali di kulturnya intelektualnya ditambah, ketika ada kultur atau budaya ya
yang ada di sini dijalankan dengan sebaik-baik, tidak akan terjadi gesekan. Para hadirin rahimahullah. Nih kembali lagi contoh pemahaman mereka yang menggunakan kultur yang akhirnya kalau penghormatan kultur akan terjadi penghormatan kepada yang punya kultur tersebut. Gak bisa habis kopinya. Ini barokah variatif NU mah, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Warna-warni coklat putih. Mantep. Nah, inilah Islam Nusantara ini minumannya Nusantara ini. Ada jahenya gitu kan. para hadirin rahimahullah. Nah, saya pernah disampaikan di kantor PCNU ya, waktu pengajian syariahan. Kenapa kok sampai terjadi pemahaman yang ya boleh katakanlah dulu terhadap Islam Nusantara? Salah satunya karena mereka memahami apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan harus dijadikan syariat. Semuanya. Ya, kita kan tahu perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak selamanya berbentuk syariat. Yang dilakukan Nabi ada yang sifatnya adat. Nah, yang adat ini kadang-kadang dicap langsung juga menjadi syariat. Misalnya Nabi makan kurma, ya, Nabi ke pasar naik unta, itu kan adat, ya kan? Nah, ketika adat itu dilakukan oleh Nabi langsung itu syariat. Jadi seolah-olah ketika orang tidak menggunakan itu tidak bersyariat, ya. Padahal sifatnya adat dalam kaidah usul fikihnya af'alun Nabi itu sifatnya boleh ditiru, boleh tidak. Ya, makanya ketika ada kue telepon kan ada warna hijau. Para hadirin rahimahullah, ini yang sekarang diterima oleh anak-anak muda kita, ya, tentang masalah yang berhubungan dengan adat dianggap syariat. Maka ketika dengar Islam Nusantara, kaget. Akhirnya apa? Timbul celaan. Padahal kalau kita telaah itu adalah merupakan adat. Para hadirin rahimahullah, jadi sekali lagi kultur juga merupakan bagian daripada hijrah. Nah, oleh karena itu, ya, ini juga perlu kita sikapi agar kita benar-benar hidup bermasyarakat juga tidak terjadi bentrokan. Ya, makanya di NU itu ya banyak sekali adatnya, betul nggak? Jadi hidup di NU itu karena adatnya dipertahankan dan tidak bertolak belakang dengan syariat agama, ya orang NU ya banyak barokahnya, ya kan? Ya, NU meninggal dunia, gitu, kemudian haji di makam, gitu ya, terus lagi syukuran, terus ada hitanan kan dipanggil dari marhabaan, sholawatan dan sebagainya. Amplop. Pindah rumah, nikahan, 7 bulanan, gitu kan. Udah ya. Berangkat haji, ya, itu banyak sekali. Karena kita tidak membenturkan apa adat dengan agama dan adat dengan agama. Hadirin rahimakumullah, terakhir ini barangkali ya kita maklum besok mungkin ada yang kesiangan, nanti ada yang sahur untuk puasa 10 Asyura. Dan terakhir adalah hijrah secara sosial. Dan ini juga penting sekali. Kenapa? Karena ketika orang hijrah secara kultur spiritual tapi tidak mengindahkan sosial, ya, artinya tidak mengindahkan hablum minanas, akan hilang makna daripada hijrah tersebut. Kita tahu kan dalam ajaran agama ini setiap aturan Allah, kalau saya perhatikan ya, selalu ada di situ hargai hablum minanas, hargai manusia. Coba aja buka patung wa yahrumu haram al-jahru, mengeraskan bacaan inda musallin inda naimin, jangan mengeraskan bacaan Quran
Jangan mengeraskan zikir di sisi orang yang sholat, di sisi orang yang tidur, karena akan mengganggu orang yang sholat dan tidur. Kita tidur begitu dihargai ya. Jadi kadang-kadang itu besarnya ya udah ikutin aja lah. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga kita lihat dalam sholat ya, seseorang sholat jangan terlalu memanjangkan bacaannya. Makanya kalau di masing-masing di NU itu biasa dibaca juz amma. Tapi kalau di masjid Aliyah dan sebagainya dibaca apa? Al-Baqarah. Ali Imran. Barusan 5 ayat. Ya, sehingga makmum di belakang sudah DM, batuk, katanya, musik, deg-deg gitu. Padahal kalau kita telaah, ya itu sholat juga penting ditanamkan sifat sosialnya. Jadi kata Rasul, tidak ahadukum falisun di mana kalian menjadi imam, dikatakan Pak Nabi Mudhani Pak, ada di belakang kan orang yang lemah, wal marido yang sakit, wadal hajat yang punya kepentingan, ya itu juga perlu dihargai. Itulah seenak kok. Alif lam dari kalau kita, tentunya gimana orang akibatnya mau sholat ke masjid itu, saya tak imamnya, wah mau jadi sholat, kenapa gara-gara naon? Gara-gara imamnya, ini sosialnya nggak ada. Asal, jadi akhirnya ada cerita gitu. Jadi ada sedikit nih. Ketika orang imamnya tadi, ini panjang. Akhirnya jamaah itu nanya, Ustaz, kemarin kok surat itu panjang banget bacaannya surat apa sih? Oh, kemarin bacanya surat An-Naml. An-Naml itu apa sih? Artinya semut. Sekarang Ustaz mau baca apa? Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Masya Allah. An-Naml aja seperti itu, apalagi Al-Fil gajah. Akhirnya gimana? Karena nggak tahu. Udah saya nggak sholat di situ. Ini gara-gara apa? Ya, karena salahnya kita sendiri. Paling tidak amal hadut udah jelas tuh di sini. Terus dalam zakat juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyakiti, jangan mungkit-mungkit pemberian. Berarti di situ apa? Pentingnya menjaga hablum minanas, sosial. Dalam puasa ya, madlam jadi qalajur wal amalabi falaysa lillahi hajatun bi ayyadi ta'am wa syarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jahat, perbuatan jahat, maka Allah dia akan pulihkan puasa. Nasnya rusak puasanya. Dalam haji, paman farqinal hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Hampir semua rukun agama ini, Islam ini selalu didampingi oleh Allah. Jadi oleh karena itu kita hijrahnya, kalau hijrah bukan hanya sekedar hijrah secara spiritual, tapi juga hijrah secara sosial, menjaga hubungan hablum minanas. Nah ini yang kemungkinan ya tadi itu ya, kalau ya orang hijrah tidak dengan sosialnya, maka akan timbullah hijrah secara spiritual saja, akibatnya bisa merusak makna hijrah itu. Jadi hadir rahimahullah, ini melakukan tausiah. Kalau tausiah mampu pernah fokus ke sana, atau Pak PW, Pak Yasin. Saya mah hanya sekedar ngasih ini aja lah. Mari kita sama-sama, karena saya berada di mana, di Teluk Jambe Timur, ya pesantren Teluk Jambe Timur, Al-Fatihah Teluk Jambe Timur, siap kalau untuk ya pertama kalau mau mengadakan itu timah aja udah di dewe al-muslim tinggal di kontek. Jadi kita nanti kalau itu timah itu Pak ini yang ke pengurus Jawa Timur, al-muslim yang di aku gitu dah. Insyaallah. Al-muslim yang di aku. Jadi tahun apa bulan depan di mana? Ya al-muslim ya. Atau mungkin umpamanya di tempat yang lain, konteks Satria Al-Muslim, insya Allah saya kirim untuk meramaikan Lailatul Qadar ini. Jadi santri-santri juga saya usahakan untuk menjadi orang yang militansi di dalam ini. Jadi sekarang ini perlu digitukan, dipaksakan, dicengkok, pokoknya lapun kalau di Al-Muslim saya lapun temakai ban
bendera NU atau hati nanti NU terus tunggu aku guru ya. Sebab lalu sebagai KNU anak semua ayat sikap Akhlak. satu ketawaduan, sifat menganggap saya sebagai pernah mengajarkan kepada mereka. Itu yang hilang, yang dikhawatirkan. Ya, makanya saya sering ini perlu sekali orang yang sekarang memolok itu nanya, ini NU bukan? Sudah itu NU bukan? Ya saya jawab, dia pastilah NU. Itu misalnya. Jadi mari kita sama-sama. Kenapa? Karena sekarang mereka juga tidak berhenti ya memberikan pemahaman kepada siapa? Kepada anak-anak mudanya dengan pemahaman mereka. Nah kalau kita sekarang tidak memberikan pemahaman lebih kuat kepada mereka, ya apabila mereka akan. Nah buktinya saya juga melihat ada yang kemarin anak-anak santri ya akibat dulunya mereka sekarang ini banyak ya ada beberapa kiai yang di Karawang misalnya yang saya lihat guru NU Tasik di Garut, tapi ketika ke Karawang itu berapa santri yang dikirim untuk demo ke sana ya ini bukan di Karawang bahkan menjadi pengurus pernah menjadi pengurus PCNU tapi akhirnya kemudian udah yuk mas nyari sih lah itu teman lain tuh mah jadi nanti lah habis jamu gitu abu-abu ada guru-guru yang kayaknya sabun seilmu gitu benar-benar tapi ketika datang ke sini nggak tahu mereka sekarang sudah tidak lagi berlari. Saya tekankan, saya himbau kepada rekan-rekan dari sini orang tua di sini kalau mau memondokkan anaknya walaupun itu di Kerawang ya perlu sekali catatan sebab pesantren itu sudah tidak lagi berhaluan dengan betul. Saya tidak perlu mencatat siapa ya mungkin nanti teman-teman akan tahu ini bukan itu walaupun sama yang dikajinya itu ilmu nahwunya sama, jurubiahnya, sorok kailaninya, kemudian alfiyahnya, fikihnya sama, tapi fikrohnya, harokahnya bukan lagi. Ini yang nanti ketika bapak memondokkan anak itu ke situ pulang, bapak kebun, pulang kebiasa itu, wah kenapa? Nah, presiden itu. Ini ada yang sampai saya juga anak mondok di satu tempat, ini udah jadi kiu cenanya mau goreng rosita mau goreng itu bisa jadi kiai lah urang gitu nah ini yang perlu kita sikap jadi ya di Kerawang juga banyak ada beberapa pesantren yang santrinya ratusan bahkan sudah sampai ribuan tapi harokahnya bukan lagi harokah Nahdlatul saya hanya membantu lagi tapi kalau Fatimiyah al Musri tinggal di pelang rumah jeblak semeter ya ini kenapa demikian karena ketika anak-anak kita diarahkan ya kitanya mungkin berjuang sekarang di MWC tapi anak-anak kita dimasukkan ke pesantren yang harapannya tidak NU ya jangan harap nanti mereka bisa menjadi kader itu para hadirin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan mohon maaf kesempurnaan wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.